Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Tema kita kali ini adalah curahan hati untuk dirimu. Hatimu, curahan hatimu untuk dirimu. Waduh, kira-kira apa dan bagaimana nanti kita lihat ya, sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya Leo, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Leo. Leo, apa yang ingin hatimu katakan kepadamu, Leo? Kita lihat. Di sini ada Two of Swords. Di sini ada Death. Wow. Di sini ada Knight of Pentacles. Ya. Hatimu, Leo, merasa bahwa dirimu terlalu keras tentang kehidupan ini, Leo. Gengsi kamu tinggi. Ya. Kamu terlalu logika sehingga menyakiti hatimu sendiri. Ibaratkan kamu tidak melihat dari sisi hati. Ya. Kamu terlalu banyak drama. Kita bicara hati nih, anggap aja dia adik, logika ini kakak ya. Kakak itu selalu mengintimidasi adiknya. Dimana logikamu terlalu mengintimidasi atau tidak bisa mendengarkan suara hati, dimana mungkin karena dia adik jadi kamu mengabaikan, padahal ujung-ujungnya pada saat kamu tersakiti, adiklah yang terluka, hatimu lah yang tersakiti dan terluka, bersedih. Bukan logika gak pernah bersedih, bener kan? Ini kita bicara duit. Karena di sini kita bicara ada beberapa yang merasa bahwa wah, hidup saya kok sudah terpuruk ya, nggak ada duit lagi ya. Dulu orang-orang saya bantu, sekarang kok enggak ya. Akhirnya kamu merasa sedih. Hatimu sedih. Seolah-olah kamu terabaikan. Seolah-olah kamu tidak dianggap. Seolah-olah kamu merasa dihianati. Seolah-olah kamu merasa dimanfaatkan. Di sini saya mau tegaskan bahwa seorang kakak atau logika harus bisa lebih menegur hati, memberi support. Logika kamu di mana? Kakak kamu di mana sekarang hati? Dia merasa bahwa saya kesepian. Dimana kemarin saya udah bilang, ini contoh ya kalau adik ya. Kakak, kita punya uang tinggal 5.000 ya. Kita nggak usah kasih pinjam-pinjam lagi ya, soalnya kita kan mau pakai gitu. Tetapi karena kakak bilang itu kan keputusan saya, keputusan ada di tanganku, dan tetap kita harus memberikan ke orang itu supaya apa, kita terlihat baik, kita terlihat menjadi orang kaya, jangan kita lihat kayak orang susah gitu ya. Tapi ujung-ujungnya dia nggak kembalikan, dan akhirnya yang bersedih siapa, disalahkan siapa? Hati. Tuh kan hati kamu ya, bukan disalahkan juga, tetapi hati yang merasa bahwa saya yang tersakiti, logika gak pernah sakit gitu.
macam merasa bahwa saya penuh dendam, amarah, kekecewaan. Saya lelah. Hatimu merasa lelah. Ini kita bicara tentang hati ya. Jadi nanti ada yang bertanya, ini readingan apa ya? Ini readingan untuk dirimu. Biasa kita readingan untuk orang lain, tetapi ini readingan untuk dirimu, di mana hatimu ingin berkata ini kepada kamu. Jadi jangan bingung lagi ya. Ini curhat hatimu yang tidak pernah kau dengar, di mana dia merasa lelah dengan kehidupan drama ini. Kak Ica, saya hidup tidak pernah berdrama, Kak Ica. Ya sudah, berarti readingan ini bukan untukmu. Ini readingan terkhusus buat orang-orang yang terkoneksi, di mana sesuai dengan tema kita. Hati yang tersakiti, sangat-sangat tersakiti berat karena ulah dirimu sendiri. Kamu pelin-pelan, kamu egois, ya, kamu gampang drama, seolah-olah tegar, seolah-olah kuat, padahal hati rapuh. Ya, kita nih bilang aja kita miskin, Kak. Ini contoh ya, kalau hati ini kita ibaratkan seorang adik, logika ini kakak ya. Kita nih kan miskin, Kak. Jangan ikut-ikut gaya hidup orang lain. Si kakak bilang, sudah kamu diam aja. Uang itu kita bisa cari, besok kita cari lagi, kita habisin hari ini, kita cari lagi besok. Itu yang ada dan suara adik itu nggak pernah didengar oleh kakaknya. Tetapi pada saat ada hutang, bingung. Ya, akhirnya apa? Adik lagi tersakiti. Aduh, kakak, saya sudah ditelepon nih, saya nggak nyaman, saya nggak enak, tidur pun nggak nyenyak, makan pun nggak enak. Ditelepon dari debt collector, aduh, ditelepon dari pihak bank, mungkin karena kredit ya. Nah ini contoh, kamu mungkin beli rumah, beli mobil, kendaraan untuk gengsi atau apa ya, tidak mampu tapi karena memaksakan diri ya, itu ya akhirnya ambil kredit atau hutang kartu kredit atau apa, akhirnya ditelepon untuk penagihan. Hatimu lagi yang terseret gitu. Ataupun mungkin kamu merasa bahwa kita pinjamkan orang itu, jadi kamu punya piutang, tapi ujung-ujungnya hatimu merasa sedih, kok saya jadi pengemis atas uangku ya, kok saya menjadi begini ya, itu kan karena kakak kasih pinjam kemarin, akhirnya saya dipersulit, saya yang mengemis akan uang kita. Ini kan dalam artian gini, kakak dan adik ini dalam artian dalam satu tubuh, di mana semesta mau sampaikan kepada kamu bahwa dalam satu tubuh itu harus ada keseimbangan, yin dan yang. Ya, yang kamu tidak sadari saat ini, seolah-olah kamu itu merasa bahwa bagian tubuhku itu adalah satu, padahal sebenarnya ada dua yang berbeda, di mana antara logika dan hatimu itu harus seimbang, di mana sebelum kamu mengambil keputusan, kamu harus bisa berdiskusi kepada hati dan berdiskusi kepada logika, di mana harus ada titik temu. Kalau kamu terlalu dominan hatimu, berarti kamu bisa terintimidasi, kamu bisa disakiti, kamu bisa dimanfaatkan. Tetapi kalau kamu mendominasikan logikamu, kamu terlalu arogan, sombong, ya, emosian. Makanya harus apa? Seimbang. Supaya kita juga tetap berhati-hati, tetapi juga tetap penuh dengan cinta kasih. Nah itu yang tidak terjadi. Yang terjadi adalah terkadang kamu lebih menggunakan logika. Macam contoh dalam hubungan, ya. Dalam hubungan, kakak, ini bicara nih, kalau kakaknya kan logika. Kakak, saya sayang dia, ya. Kita minta maaf sudah ya. Langsung dia, ini kan satu tubuh, harus ini kan, harus dia ingin minta maaf gitu. Tapi logika bilang gini, kakaknya bilang gini, ngapain, itu harga diri, biar aja, kita nggak usah ini, nanti harga diri jatuh, nggak usah, jangan ya. Jadi akhirnya apa? Kamu tersakiti lagi hatinya ya, hati kamu tersakiti karena tidak bisa, seakan-akan tidak menginginkan dia, padahal padahal hati menginginkan, tapi karena ego kakak sehingga tidak bisa tidak bisa mendengar suara dari hati, sehingga hati merasa tersakiti. Begitupun juga kalau seandainya hati ingin ya, kakak, ini contoh dia bilang gini, kakak, saya suka sama si ini gitu, si A contoh ya, kakak, saya suka sama si A. Terus kakaknya bilang, ngapain dengan si A, mendingan sama si B, tuh putih, kaya, ya, ganteng. Bukan saya rasis ya, tetapi mungkin kamu merasa bahwa harus yang ganteng. Versi ganteng kamu ya terserah lah, entah sawo matang ataupun eksotik ataupun apapun ya. Tetapi saya merasakan di sini energi Leo mau yang agak putih gitu.
ya, bukan rasis atau apa ya, no, tetapi ini yang kenyataan karena saya ambil yang dominan ya. Jadi saya disclaimer, saya tidak ada membanding-bandingkan atau apa gitu ya. Tetapi di sini energi yang paling utama itu Leo mau yang terbaik untuk look gitu dari casing. Tapi ujung-ujungnya dia mendapatkan orang B dan orang B menyakitinya, akhirnya apa? Hatinya tersakiti lagi. Logika ya biasa-biasa aja. Iya kan? Yang sakit apa? Hatimu kan, bukan logikamu kan? Kalau seandainya dia tersakiti, ya logika kamu harus bicara sama hatimu, adikmu, Dek, berarti dia bukan jodohmu, bukan jodoh kita. Ya, ingat, kamu harus move on. Suatu saat nanti kita pasti mendapatkan orang yang terbaik. Itu yang harus kamu lakukan. Ini kan tidak. Kamu membiarkan dia, sudah, diam aja. Jangan cengeng. Syukur-syukur bicara, ini tidak, malah aduh saya sendiri yang sakit. Itu yang terjadi kan? Kamu tidak pernah berbicara pada dirimu untuk menguatkan dirimu. Padahal yang sebenarnya yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu, yang bisa membuatmu kuat adalah dirimu, yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu. Tetapi tidak pernah disupport dari logikamu. Ya. Atau sebaliknya, hati tidak mensupport logika. Jadi ini harus saling support. Contohnya, saya mau menjadi seorang dokter, cita-cita saya ya. Hati kamu mau apa? Saya mau besar nanti jadi dokter. Oke, save itu. Logika punya fungsi apa? Oh, untuk menjadi adikku mau menjadi dokter. Oke, saya akan berjuang untuk bisa membantunya menjadi meraih cita-citanya. Itu yang harus ada di logikamu. Oke, caranya bagaimana? Akhirnya apa? Kamu tahu caranya dengan berpikir, dan akhirnya kamu memberikan sinyal kepada tubuhmu untuk action, melakukan itu, sesuatu itu untuk bisa mencapai tujuan dari adikmu. Nah, itu artinya ada kerjasama antara hati dan logika. Itu yang ingin disampaikan hatimu kepada kamu, Leo. Bukan logika kamu jalan sendiri, hatimu jalan sendiri. Habis itu bingung, mentok, bingung lagi. Ujung-ujungnya tahan perasaan. Dan ini hatimu lelah sebenarnya, menahan perasaan dari keegoisan kamu. Ya. Dalam hal percintaan, harga diri, keuangan. Ya. Harusnya lihat di sini, kalau kamu lagi ribut dengan si itu, biar aja. Padahal hati bilang, kita minta maaf yuk, walaupun kita nggak salah. Betul tidak? Pernah kamu merasakan seperti itu? Sudah, kita saling memaafkan aja, walaupun kita tidak salah, kita minta maaf aja supaya hubungan baik-baik. Ngapain kita ribut-ribut? Itu dalam hati kamu, tapi logika, ngapain kamu yang datang ke saya? Kenapa kita yang harus ke sana? Itu kan harga diri kita jatuh nanti. Jangan mau diinjak-injak. Ya. Itu yang terlintas. Jadi kadang-kadang bertepuk tidak bisa sinkron gitu. Satu ke kiri, hati mau ke kiri, logika ke kanan. Badannya ini bingung, dia mau ke kiri atau ke kanan. Nah, ini semesta mau sampaikan supaya kamu bisa lebih peka terhadap hati, dan hati pun lebih peka terhadap logika. Ya, karena kalian itu adalah satu kesatuan. Oke, di sini ada King of Swords, Ten of Wands. Terus di sini ya Four of Swords. Oke, di sini ada Five of Wands dan Ten of Pentacles, ya. Jadi hatimu ingin berkata kepadamu, berjuanglah untuk diriku. Yuk, bantu yuk, nopang diriku. Ya. Jangan membuat beban dalam diriku. Ibaratkan gini, kakaknya ya, adiknya mau curhat nih, hati ini kan adik, logika nih kakak, adiknya mau curhat ke kakaknya. Kakak, bantu saya dong, temani saya menuju kebahagiaanku. Kakak harus support ya, jangan bikin masalah lagi, supaya saya bisa tidur nyenyak. Karena apa? Setiap kamu tidur, hatimu itu bekerja dalam pikiran alam bawah sadar, seolah-olah tidak tidur. Makanya terkadang Leo itu kalau bangun badannya pegel-pegel, sakit-sakit kepala. Kenapa? Karena kamu itu nggak tidur nyenyak, pikiranmu itu tetap jalan saat tidur. Sehingga hatimu lelah, dia mau istirahat nggak bisa. Karena terlalu banyak permasalahan dan drama yang seolah-olah tidak terjadi apa-apa, padahal sebenarnya ada gitu. Bahkan mungkin sudah bertahun-tahun tetap masih disimpan di dalam hati, belum diselesaikan. Hati bilang kita selesaikan, tapi disimpan terus. Macam tadi yang saya bilang, minta maaf lah atau apalah. Keinginan-keinginan yang hati inginkan tapi tidak bisa diwujudkan karena kakaknya membatasi.
nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Nah itu, melarang lah. Harus ikut kemauan kakaknya, harus yang begini, 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 begini. Jadi apa? Ada kepahitan dalam diri. Bener kan? Contohnya, kamu sudah bilang, orang tua kemarin itu kan, ya sudah, itu kan orang tua bukannya kita apa, tapi ya biarlah. Karena di sini ada orang yang ribut, kalian ribut dengan orang tua ya, ataupun mungkin kakak, sanak family, adik ya. Ya, kita maafkan, tapi logika bilang, sudah, kita di sini aja diam-diam. Ngapain kita mau ungkit-ungkit masalah lalu? Sudah diam-diam aja di sini. Ya, kalau mereka mau datang ke kita silahkan, kalau kita yang datang ya sudah, nggak usah gitu. Seolah-olah diam itu adalah solusi, padahal diam itu hanya menambah permasalahan, bukan menyelesaikan. Jadi yang semesta mau sampaikan, ya berjuanglah untuk dirimu, sayangi dirimu. Sayangi adikmu, adik juga sayang kakaknya. Ya, balance. Adik mau apa, kakak belikan kalau mampu beli. Jadi contohnya, kakak, saya ingin punya baju baru. Kakaknya berpikir, oke, saya akan, harusnya saling menyayangi gitu, saling support. Ya oke, saya akan, kita beli baju baru ya. Saya cari dulu akal kita bagaimana supaya bisa mendapatkan uang untuk mendapatkan baju baru itu. Habis itu berpikir action dapat uang, beli, ya sudah, happy kan? Jadi adikmu senang. Nah, begitu pun juga pada saat kakakmu lagi stres, hati harus bilang, kakak jangan stres. Kalau kakak gagal hari ini, ingat, ke depan pasti bisa. Kegagalan ini adalah kalau dibilang keberhasilan yang tertunda. Harus saling bisa mensupport. Ya. Karena rezeki itu tidak akan tertukar, Kak. Gitu. Bukan malah, sudah deh, kayaknya udah malas deh Ya, itu yang terjadi. Ya, bahkan menghakimi orang. Dia itu memang penjilat, dia itu ini. Ngapain kamu mau simpan-simpan orang-orang toksik dalam hatimu sampai adikmu tertekan? Ya kan? Jangan simpan-simpan amarah, kekecewaan, sakit hati, akhirnya adikmu tertekan, merasa sedih. Ibaratkan dia nggak ada ruang, dia kayak diberikan beban gitu. Ya, karena apa? Energi negatif masuk dalam tubuhmu, kemarahan, sakit hati. Ya, kamu menyiksa adikmu sendiri. Ya. Harus bisa memaafkan, harus bisa lebih plong. Plongnya itu di mulut, oke, plong, saya sudah memaafkan, tapi di hati tidak. Nah, ini yang salah satu yang membuat adikmu itu atau hatimu itu sangat-sangat lelah. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih memaafkan, bisa lebih jeli juga melihat karakter-karakter manusia toksik. Kamu sudah tahu itu toksik, masih di situ-situ lagi. Ya wajar kalau nanti dia jahat pada kamu. Karena apa? Kamu memberikan peluang untuk dia menjahatimu. Jadi jangan pernah harus bisa memberikan perlindungan untuk dirimu, untuk hatimu, dan untuk fisik dan mentalmu gitu. Ya. Kita jangan membalas kejahatan, tapi kita membalas kebaikan orang yang baik pada kita. Itu saja. Dan benahi dirimu, sayangi dirimu, cintai dirimu. Karena kamu mencintai dirimu, otomatis hidupmu akan jauh lebih baik. Ya. Tapi dan jangan cepat tersinggung. Jangan juga ceplas-ceplos. Terkadang kamu bicaranya ngegas. Bicara terus lembut, supaya jangan terjadi kesalahpahaman. Dan juga jangan cepat tersinggung. Ya, harus macam contoh, dia marahi saya. Kamu yang harus bisa bilang kepada, menenangkan adikmu, tidak, dia itu memang cara bicaranya begitu, kamu jangan tersinggung ya. Begitu, jadi saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mensupport. Ya, karena terkadang kita merasa bahwa kita ini sendiri. Kamu merasa tuh Kak Ica, saya sendiri, gak ada yang temani. Padahal itu sebenarnya jiwamu dan ragamu itu berbeda. Hatimu dan logikamu itu adalah hal yang sebenarnya bisa saling support dalam diri. Dimana satu tubuh. Ya. Tapi kamu merasa sendiri, seolah-olah harus ada manusia lain di samping kamu. Padahal kamu tidak tahu bahwa dirimu itu di dalam itu harus bisa saling komunikasi antara logika dan hati. Kalau kamu sudah merasa logika dan hati itu sebagai best friend, kamu tidak perlu si A, si B, si C. Kenapa? Karena hidupmu akan jauh lebih baik, di mana ragamu akan bahagia.
kalau sudah sinkron. Ini kadang-kadang tidak sinkron karena tidak ada komunikasi yang baik. Satu mau ke kiri, satu mau ke kanan. Jadi ini yang saya mau kasih tahu, saya coaching buat kamu di mana ya kamu harus sadar bahwa dalam tubuhmu ini ada yang harus disinkronkan, ada harus saling membacking, ada harus saling mensupport, bukan jalan sendiri-sendiri yang selama ini kamu lakukan. Pada saat kamu jalan sendiri-sendiri, hidupmu berat, hidupmu penuh dengan kecemasan, hidupmu penuh dengan ketakutan. Kenapa? Karena tidak ada yang mensupport. Kamu merasa bahwa si A, si B, si C yang harus mensupport saya. Padahal sebenarnya logika dan hati itu yang harus mensupport satu sama lain. Saling menguatkan, saling melindungi, saling menjaga. Tidak perlu kamu mencari orang di luar sana untuk mensupport kamu, menjaga kamu. Tapi dirimu yang harus menjaga dirimu sendiri. Dari apa? Kekompakan antara hati dan logikamu. Seperti gitu ya. Jadi tetap semangat, tetap gembira. Ya, dan yang tadi saya bilang drama-drama itu stopkan ya. Apa yang membuatmu bahagia lakukanlah. Apa yang membuatmu tidak bahagia jangan dilakukan. Kalau kamu sudah tahu itu salah ya jangan dilakukan. Ya, tetapi kalau itu benar dilakukanlah. Jangan pernah ada yang menghambat langkahmu. Ingat yang tadi saya bilang, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu sendiri. Yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu sendiri. Yang bisa membuatmu menjadi orang berhasil, milioner ataupun apapun adalah dirimu, bukan orang lain. Ya, jadi semangatkan dirimu, semangatkan jiwamu, semangatkan logikamu, supaya ragamu bisa teratur jalannya, supaya ragamu tidak bingung mau melangkah kemana. Sekarang kondisinya kamu masih ada di persimpangan karena hati dan logika itu nggak sinkron. Nah ini harus disinkronkan supaya ragamu jalan. Kalau ragamu tidak jalan, dampaknya apa? Kayak saya itu sakit-sakit kepala, sakit badan, sakit ini, sakit itu, sakit gigi, sakit-sakitan. Makanya orang bilang kalau tekanan itu antara hati dan logika tidak sinkron dan ada tekanan, otomatis kita sel-sel tubuh kita itu akan terganggu. Itu dampaknya ke tubuh kita, makanya kita sakit. Karena apa? Tekanan. Nah ini hati-hati. Ya, jadi terkadang kita tuh tidak merasa bahwa kita ini ada dua yang berbeda gitu, dua hal yang berbeda. Selalu merasa sendiri, kesepian. Padahal kalau kamu sudah merasa bahwa saya ini ada yang harus saya lindungi, ada adikku yang harus saya lindungi dan ada kakakku yang akan melindungi saya, kamu pasti akan tidak butuh orang lain. Karena kamu tahu bahwa Tuhan semesta sudah memberikan kakak yang terbaik dan sudah memberikan adik yang terbaik juga untuk saya di dalam diriku, tanpa saya harus mencari keluar diri. Seperti gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga kamu paham ya. Kamu belum paham secara atau mungkin mau bertanya cerita apa ya, bisa silahkan menghubungi saya di WA saya ya. Itu berbayar kalau personal reading ya. Di sini saya coaching, saya kasih kamu gratis ya. Semoga tetap semoga kamu dengar, habis itu dilakukan ya. Karena biasa ini berbayar, saya kasih kamu gratis. Ya, jadi jangan pernah meremehkan ilmu ini ya, supaya dirimu ke depan jauh lebih baik. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.